Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita perlu bersyukur kalau saat ini kita berada dalam keadaan yang sehat dan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah dari tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya nggak terlalu tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu, tetapi saya pribadi ketika mendengar kata pandemi itu sudah jelek duluan, ya. Apalagi kalau khotbah gitu ya, selalu selama 1 tahun lebih ini semua khotbah itu selalu dikaitkannya dengan pandemi. Saya yang khotbah aja jelek, apalagi Bapak Ibu ya. Tapi semoga bertahan di perenungan firman hari ini, karena di temanya kita secara tersurat kita membaca tema yang berkaitan dengan pandemi, membumi di masa pandemi. Apalagi kebaktian hari ini juga ada dalam rangka pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Kita kembali menjalankan Pekan Pendidikan Kristen secara berbeda gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Selain karena GKI Muntilan menaungi sebuah lembaga pendidikan sekolah Bentara Wacana dari jenjang TK sampai SMA, Pekan Pendidikan Kristen sebenarnya juga mau mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya untuk mereka, orang, anak yang bernaung dalam sebuah lembaga pendidikan resmi. Karena sebenarnya kita ini makhluk pembelajar. Berapapun usia kita, dimanapun kita berada gitu ya, kita selalu dipanggil untuk tidak berhenti, tetapi memberi diri kita masukan-masukan berharga sehingga kita terus belajar. Ya, saya baru-baru ini sedang memulai untuk belajar alat musik gitar. Ya, saya murid paling tua dari guru saya. Dia tuh ngajari anak kecil-kecil. Waktu saya minta diajari, saya bilang mau enggak ngajari ibu-ibu gitu ya. Saya jajaran sama Niko belajar, saya juga daripada bengong nungguin Niko gitu ya. Jadi setiap kita sebenarnya selalu dipanggil untuk terus belajar. Ya. Hari ini bersama dengan kita juga mengikuti kebaktian ini para siswa dari Sekolah Bentara Wacana, Bapak Ibu guru dari rumah masing-masing. Ya. Tapi siapapun kita, ya, Pekan Pendidikan Kristen juga mau mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita, terlebih pendidikan Kristen yang bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan yang menjadi fondasi. Karena percuma orang pinter tapi nggak punya kasih, percuma orang punya prestasi akademis yang luar biasa tetapi dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan, maka kepandaiannya, keterampilannya tidak akan bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi saat ini kita semua sedang belajar di sebuah sekolah yang namanya sekolah pandemi. Ya. Kenapa? Karena situasi pandemi ini mengajarkan banyak hal buat kita. Ya. Kalau didetailkan mungkin sudah jadi sebuah buku begitu ya, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situasi pandemi ini. Tentu tiap orang punya penghayatan yang berbeda-beda, punya satu pencerahannya tersendiri dari peristiwa pandemi ini. Tapi intinya kita belajar banyak hal.
Nah, yang mau saya soroti hari ini adalah pandemi ini mengajarkan kepada kita sebuah ketidakpastian. Ya. Misalnya ada sepasang kekasih yang berencana menikah. Mereka sudah merancangkan hari pernikahannya dengan sangat indah, dengan detail ya. Siapa yang mau diundang, acaranya di mana, makanannya apa ya. Karena melihat situasi pandemi sudah mulai teratasi. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ya, situasi pandemi yang beberapa waktu yang lalu sudah kelihatannya membaik, tiba-tiba menjadi lebih parah daripada awal pandemi ini muncul. Buyar. Rencana yang sudah dirancang, yang sudah dibayangkan akan dilakukan, harus berubah. Nah, pandemi ini membawa kita pada satu realita yang tidak bisa kita hindari, yaitu ketidakpastian. Kalau hari ini kita bisa berada di dalam keadaan yang baik, kita bisa ikut kebaktian dari rumah masing-masing, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan bukankah ini realita kehidupan yang sudah ada sebelumnya, tetapi lebih ditekankan ketika situasi pandemi. Betapa hidup menjadi tidak pasti. Kita punya banyak rencana, tetapi rencana itu harus berubah karena situasi. Keadaan yang pada hari ini atau hari kemarin aman, tentram, damai gitu ya, bisa berubah dalam waktu sekejap. Terlepas dari soal pandemi, itulah realita kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Dan ketika kita sebagai manusia berhadapan dengan ketidakpastian, tidak jarang kita menjadi takut. Karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Ada jauh lebih banyak hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Dan kita sebagai manusia merasa tidak aman. Kita terancam dalam situasi yang serba tidak pasti. Kalau saya mau membuat sebuah kepanjangan, takut, T-A-K-U-T, itu ada kepanjangannya. T, tatkala aku khawatir untuk yang tak perlu. Bukankah itu inti dari ketakutan? Sebenarnya itu hanyalah pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri ketika diperhadapkan pada situasi ketidakpastian. Nah, apalagi pandemi ini yang membuat kita terbatas dalam banyak hal, dan berulang kali teman-teman di sekolah ya, Bapak Ibu guru di PHP situasi ya, pemberi harapan palsu. Udah mulai dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka gitu ya. Hari ini saya ke sekolah dan saya lihat anak-anak TK gitu ya, simulasi PTM. Terus saya tanya sama Putri, lagi? Bukannya dulu sudah ada simulasi? Iya, dulu simulasi. Terus nggak tahu kapan dibuka, sekarang simulasi lagi. Bukanya kapan? Ya enggak tahu, gitu ya. Jadi kita menghadapi sebuah situasi yang serba tidak pasti dan wajar, manusiawi kalau kita menjadi takut pada situasi yang tidak pasti itu. Tapi hari ini tema kita membumi di masa pandemi. Membumi hendak mengajak kita realistis ya. Dengan situasi yang kita hadapi, kita tidak mau mengabaikan situasi ini dengan membangun sebuah realitas baru di pikiran kita bahwa COVID itu enggak ada, COVID itu enggak berbahaya. Itu bukan realita. Tetapi realita yang kita hadapi, semua orang ya berhadapan dengan situasi yang sama beratnya. Maka mari kita merespon ya
situasi itu dengan satu sikap hidup yang realistis tetapi juga yang menjawab realita. Apa itu? Saya mau mengajak kita membaca 2 Timotius 1 ayat 7. Ini versinya agak berbeda karena versi yang saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih mudah untuk kita pahami. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7, mari kita baca sama-sama juga anak-anak yang ada di rumah. 1, 2, 3. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya, ayatnya panjang ya. Saya nggak tahu apakah anak-anak akan diberi tugas untuk menghafal ayat, tetapi supaya lebih mudah diingat, nah saya hilangkan sebagian. Kalau gini lebih nyantel ya. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Nah, 3 hal terakhir ini yang akan kita pegang sebagai bentuk nyata bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang membumi di masa pandemi. Bagaimana kita menjalani hidup dan merespon itu secara realistis. Yang pertama itu kuat. Ya, ayat emas yang menjadi favorit saya salah satunya ayat ini, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita mulai takut dengan ketidakpastian, ketika kita mulai lelah dengan keadaan, ketika kita mulai jenuh ya, dengan pandemi ini kita ingat kembali bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membuat kita kuat. Jadi kuatnya kita itu karena siapa? Karena diri kita sendiri? Bukan. Karena Tuhan. Ya, yang lebih jelas disampaikan di Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mulai lelah, kalau kita mulai kehilangan kekuatan, datang kepada Tuhan karena Dia akan memberi kekuatan. Karena Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Maka kita bisa menjadi kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Kuat di masa pandemi ini. Yang bahkan kita belum tahu juga kapan ini selesai. Yang kedua, penuh kasih. Salah satu realita yang kita lihat di sekitar dalam masa pandemi ini adalah orang-orang jadi lebih egois. Bagaimana yang penting aku tuh selamat dulu. Orang lain biarin nanti orang lain mikir dirinya sendiri. Ya. Kita melihat realita manusia yang semakin egois, yang hanya mengutamakan keamanan dirinya. Ya. Misalnya, enggak apa-apa aku enggak vaksin, misalnya gitu ya. Enggak usah memikirkan saya enggak vaksin. Jangan salah, kalau kamu divaksin itu bukan hanya menjaga dirimu supaya tidak terinfeksi secara parah, tetapi itu juga menjagamu supaya kamu tuh enggak membuat dampak yang lebih parah dalam diri orang lain. Mungkin kamu cukup kuat, daya tahan tubuhmu baik, tapi siapa yang menjamin orang lain juga sama? Nah, dalam situasi pandemi ini, dalam situasi sulit yang seharusnya kita punya alasan untuk mengamankan diri kita sendiri, tapi kita juga dipanggil untuk juga memperhatikan orang lain. Meskipun dalam krisis, meskipun dalam pandemi, kita tetap menjadi pribadi yang penuh kasih, yang juga memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dalam situasi ini, 2 Timotius 1 ayat 7
memakai bahasa ketertiban, tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu menahan diri, sebuah bentuk penguasaan diri, ya. Salah satu dari buah roh yang terakhir itu penguasaan diri. Betapa saat ini penguasaan diri menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menahan diri bersabar sedikit lebih lama. Bagaimana kita menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mematuhi segala hal yang perlu untuk keselamatan diri, keamanan diri, tetapi juga keberadaan orang lain. Ya. Bagaimana kita menguasai diri, bersabar. Kita menghadapi persoalan yang sama. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang mengalami lebih berat. Tapi mari kita menguasai diri kita untuk hal-hal yang tidak perlu dan menggantinya dengan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. 3 hal ini supaya kita bisa membumi di masa pandemi. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang penuh kasih, dan sekaligus pribadi yang mampu menguasai diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekaligus bersama-sama kita akan melewati situasi yang sulit ini karena Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.